Shalom umat yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dalam acara renungan masa Prapaskah 2026. Hari ini hari yang ke-21 tanggal 13 Maret 2026 dengan mengambil tema kerendahan hati jembatan menembus batas. Sebelum renungan mari kita berdoa. Ya Allah, ya Aba yang bertahta di dalam surga, saat ini kami anak-anak-Mu secara bersama hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan pimpin ketika kami membaca bagian Alkitab dan juga mendengarkan atas renungan firman-Mu. Biarlah itu semua menjadi penghayatan untuk kami bisa mengerti akan isi hati-Mu Tuhan, sehingga menjadi kekuatan yang baru di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 20 ayat 28 yang berbunyi, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Umat Tuhan yang terkasih, salah satu hal yang membuat seseorang merasa tidak nyaman adalah ketika direndahkan, sebab hal itu menyangkut harga diri dan bahkan nama baik. Demi harga diri dan nama baik, maka seseorang akan melakukan apapun, termasuk sesuatu yang di luar nalar. Namun justru dengan sikap dan tindakan seperti itu bisa menjadi bumerang tersendiri. Alih-alih menjadi lebih baik, bisa saja justru sebaliknya semakin hancur. Ketika ego tidak lagi bisa kita kontrol, hanya akan melahirkan persoalan. Karena itu, bacaan kita di pertengahan masa Prapaskah ini sangat menarik. Satu pernyataan Tuhan Yesus yang sangat menyentuh kita tentang bagaimana Dia terhadap para muridnya saat itu. Di tengah-tengah para muridnya yang sedang mencoba mencari posisi untuk menjadi yang paling utama, justru Yesus menyatakan yang sebaliknya. Alih-alih membusungkan dada, yang dinasihatkan Yesus justru mengosongkan diri. Yesus ingin mengajak para muridnya dalam menjalani kehidupan sebagai pengikutnya untuk mengambil jalan lain dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Bukan untuk berlomba berkuasa, melainkan untuk melayani. Secara sepintas, apa yang dilakukan oleh Yesus ini sangat tidak menarik. Namun, justru itulah posisi seorang pemimpin yang akan melekat di dalam hati orang-orang yang dipimpinnya. Sebab apa yang ditawarkan dan dihidupi oleh Yesus inilah yang akan membuat seorang pemimpin akan semakin disegani, dihormati, dan dikasihi karena mampu menyentuh kebutuhan dasar orang yang dipimpinnya. Dalam kesediaan untuk melayani orang yang dipimpin, maka akan membuat mereka menikmati makna kehadiran seorang pemimpin yang sesungguhnya, yaitu hadir untuk memberikan diri. Selain itu, dengan pernyataannya, Yesus hendak menunjukkan bahwa kerendahan hati adalah jembatan penghubung manusia dengan Tuhan. Dia yang adalah Tuhan menembus batas antara keilahian dan kemanusiaan demi menjangkau kita yang berdosa. Dia tidak datang dengan tuntutan untuk dilayani, melainkan dengan kerelaan untuk memberikan nyawanya. Inilah puncak dari kerendahan hati, sebuah pengorbanan yang memulihkan hubungan yang rusak. Seringkali kita gagal menjadi berkat karena terlalu sibuk menjaga gengsi. Kita enggan meminta maaf, enggan menolong orang yang kita anggap di bawah kita, atau enggan mendengarkan masukan. Namun, ketika memiliki kerendahan hati seperti Yesus, tembok pemisah itu akan runtuh. Kita akan melihat sesama bukan sebagai saingan, melainkan sebagai pribadi yang berharga untuk dilayani. Satu hal yang harus kita sadari, memiliki kerendahan hati yang tulus tidak mungkin dilakukan hanya dengan mengandalkan kekuatan ego kita yang rapuh. Kita butuh pertolongan Roh Kudus
untuk mematikan keakuan kita setiap hari, sebagaimana Kristus telah memberikan nyawanya sebagai tebusan. Biarlah kita juga menjadi jembatan bagi orang lain untuk merasakan kasih Tuhan. Responilah teladan Yesus dengan hati yang terbuka. Jadilah pribadi yang berani merendah agar kuasa Tuhan dapat bekerja dengan tinggi di dalam hidup kita. Amin. Pertanyaan reflektif atas renungan ini, dalam area kehidupan mana saudara masih merasa sulit untuk merendahkan hati? Di keluarga, di pekerjaan, atau di pelayanan? Apa yang biasanya menjadi penghalang bagi saudara untuk melayani sesama dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan? Mari ambil komitmen hari ini untuk melakukan satu tindakan pelayanan sederhana terhadap seorang yang biasanya saudara abaikan tanpa perlu diketahui oleh orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur, sebab firman-Mu telah mengingatkan kami bagaimana seharusnya menjalani kehidupan di dunia ini. Mampukan kami meneladani Engkau dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan kami untuk semakin rendah hati sehingga mampu melayani sesama kami, sebagaimana yang Engkau telah lakukan dalam dunia melalui Yesus Kristus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita di sepanjang hari ini dengan kekuatan yang baru. Sampai berjumpa kembali hari esok. Tuhan memberkati kita semua.